Ada kejanggalan pada peristiwa baku tembak antar dua anggota polisi, yang terjadi di rumah dinas pejabat perwira tinggi Polri. Tidak perlu pemikiran intelek untuk menganalisa kejanggalan ini, namun cukup dengan logika berpikir manusia sederhana saja. Adapun kejanggalan ini saya uraikan berdasarkan pernyataan lengkap Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Herdi Susianto terkait peristiwa tersebut, yang poinnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam pernyataannya, Kombes Pol Budi Herdi Susianto mengatakan bahwa Brigadir J melakukan penembakan terlebih dahulu ke arah Baradae, sementara Baradae tidak mengalami luka tembak sedikitpun. Ini sesuatu yang janggal, karena jika benar kejadiannya seperti itu, Brigadir J pasti akan melakukannya dengan perhitungan yang matang. Dia harus memastikan terlebih dahulu bahwa tembakan pertamanya berhasil mengenai dan melumpuhkan Baradae, sehingga Baradae tidak mungkin melakukan serangan balik, atau melawan lagi. Karena kalau sampai tembakan pertamanya meleset, maka nyawa Brigadir J akan terancam, dan saya yakin siapapun orangnya pasti tidak akan mau mengambil resiko itu. Brigadir J saat itu bisa saja mendekati Baradae, karena situasi masih kelihatan normal, dan belum ada kecurigaan dari Baradae. Seharusnya, Baradae sudah meninggal, atau paling tidak terluka parah karena ditembak dari jarak dekat. Logikanya harusnya seperti itu. Yang kedua, dalam pernyataannya, Kombes Pol Budi Herdi Susianto mengatakan bahwa Brigadir J melepaskan 7 tembakan, sementara Baradae melepaskan 5 tembakan, di mana lagi-lagi Baradae tidak mengalami luka tembak sedikit pun, sementara semua tembakan Baradae berhasil mengenai Brigadir J. Ini benar-benar sangat janggal, karena dalam situasi baku tembak, wajar sekali jika ada peluru yang meleset, karena satu sama lain berusaha untuk membidik sasaran sembari menghindari tembakan lawannya. Dua aktivitas yang dilakukan secara bersamaan ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Lagian yang ditembak bukan benda mati, sehingga sejago apapun orangnya, tembakan yang meleset karena salah bidik ataupun karena dihindari oleh lawan sangat wajar dan mungkin terjadi. Apalagi tembakan pertama, biasanya selalu tidak tepat sasaran. Jadi logikanya, semua tembakan Baradae yang tepat sasaran sangat tidak masuk logika. Yang ketiga, dalam pernyataannya, Kombes Pol Budi Herdi Susianto mengatakan bahwa Brigadir J masuk ke kamar pribadi istri dari Kadif Propam dan melakukan pelecehan seksual. Bagi saya pribadi, ini sesuatu yang janggal, karena bagaimana mungkin seorang wanita yang ingin beristirahat untuk tidur di dalam kamarnya, tidak mengunci kamar tersebut dari dalam, sementara suami wanita tersebut pergi keluar dan ada orang asing di dalam rumah tersebut. Apakah wanita ini tidak memikirkan kenyamanan dan keamanannya sendiri? Ini sesuatu yang aneh. Yang keempat, dalam pernyataannya, Kombes Pol Budi Herdi Susianto mengatakan bahwa pada saat Brigadir J sedang melakukan pelecehan, istri pejabat perwira Polri ini sedang dalam keadaan tidur. Kemudian karena kaget dan terbangun, istri pejabat Polri ini sempat menegur Brigadir J, namun Brigadir J malah membentak dan menodongkan senjata, sehingga ibu pejabat Polri ini berteriak minta tolong. Ini merupakan sesuatu yang janggal, karena ketika seorang wanita tiba-tiba kaget dan terbangun, kemudian melihat ada orang asing di dalam kamarnya yang sedang meraba-raba, menggerayangi tubuhnya, atau melakukan perbuatan jenis apapun itu yang tidak senonoh terhadap dirinya, maka reaksi yang dia lakukan pertama sekali pasti shock dan spontan berteriak. Tidak mungkin dia sempat-sempatnya menegur orang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mungkin ada orang yang ditodongkan senjata api berani berteriak. Karena bayangkan, jika senjata api ditodongkan ke arah Anda, pasti Anda gemetaran karena merasa takut sekali, seakan-akan setengah nyawa Anda sudah melayang pergi. Anda tidak mungkin berani melakukan tindakan bodoh yang dapat menyebabkan orang yang menodong Anda, nekat untuk menghabisi nyawa Anda. Ini sangat tidak masuk akal. Oke kawan, itu adalah poin-poin yang menurut pendapat saya cukup janggal, dari peristiwa baku tembak di rumah perwira tinggi Polri. Cukup sekian video kali ini. Jika dalam peristiwa baku tembak tersebut menurut kalian ada kejanggalan yang lain, silahkan tulis di kolom komentar, sehingga kita bisa berdiskusi bersama. Dukung terus channel For Indonesia dengan mengklik tombol subscribe, dan jangan lupa, nyalakan juga loncengnya. Terima kasih, Bravo Indonesia.